Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi contoh fenomena dari tradisi komunikasi. Ya, langsung saja kita masuk ke fenomena motivasi. Fenomena motivasi masuk dalam teori retorika. Teori retorika masuk dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik merupakan cakupan publik. Cakupan publik ini merupakan tradisi retorika. Tradisi retorika adalah seni berbicara praktis. Fokus pada fenomena berhubungan dengan kelebihan berbicara. Tradisi ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama, cakupan publik. Cakupan publik mempunyai kelompok teori publik. Yang kedua, memiliki cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Dan yang ketiga, memiliki cakupan massa atau media. Cakupan massa atau media mempunyai kelompok teori media. Yang kedua, fenomena mimik muka lawan bicara. Fenomena mimik muka lawan bicara masuk dalam teori negosiasi wajah. Teori negosiasi wajah masuk dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk dalam cakupan budaya. Cakupan budaya ini merupakan tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah simbol dan tanda atau sengaja dimunculkan. Tradisi ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama, cakupan budaya mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang kedua memiliki cakupan organisasi. Cakupan ini memiliki kelompok teori organisasi. Dan yang ketiga, cakupan interpersonal. Cakupan ini mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Yang ketiga, fenomena postingan Twitter. Fenomena ini masuk dalam teori ekologi budaya. Teori ini masuk dalam kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok teori pengembangan hubungan masuk cakupan interpersonal. Cakupan ini merupakan dari tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi adalah pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial. Tradisi ini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, cakupan budaya. Cakupan budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang kedua, ada cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan. Dan yang ketiga, cakupan massa. Cakupan massa memiliki kelompok teori media. Yang keempat, fenomena presenter. Fenomena presenter masuk dalam teori retorika. Teori retorika masuk dalam kelompok teori publik. Kelompok teori ini masuk dalam cakupan retoris. Cakupan retoris masuk dalam tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika adalah pemrosesan informasi yang erat dengan media baru. Tradisi sibernetika mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, cakupan retoris. Cakupan ini mempunyai kelompok teori publik. Yang kedua, ada cakupan massa. Cakupan ini memiliki kelompok teori media. Dan yang ketiga, cakupan interpersonal. Cakupan ini memiliki kelompok teori pengembangan hubungan. Yang kelima, fenomena majalah. Fenomena ini masuk dalam teori pengaturan agenda. Teori agenda masuk kelompok teori media. Kelompok teori media masuk cakupan massa. Cakupan massa masuk dalam tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi adalah hubungan sebab akibat pada fenomena. Tradisi ini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, ada cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Yang kedua, ada cakupan budaya
yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dan yang ketiga, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Yang keenam, fenomena berdagang. Fenomena ini masuk dalam teori pertukaran sosial. Teori ini masuk dalam kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok teori ini masuk dalam cakupan interpersonal. Cakupan ini masuk dalam tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain. Tradisi ini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Yang kedua, cakupan budaya. Cakupan ini mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dan yang ketiga, cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang terakhir ada fenomena sales. Fenomena ini masuk dalam teori retorika. Teori ini masuk dalam kelompok teori publik. Kelompok teori ini masuk dalam cakupan retoris. Cakupan retoris masuk dalam tradisi kritis. Tradisi kritis adalah tradisi yang mengkritisi semua tradisi dan memberi sudut pandang yang baru. Tradisi ini memiliki 5 cakupan. Yang pertama, cakupan budaya yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang kedua, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Yang ketiga, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Yang keempat, cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang kelima, cakupan massa mempunyai kelompok teori media. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.